Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Amandasari dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi 3. Dimensi 3 adalah suatu bangun ruang yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Contoh dari dimensi 3 atau bangun ruang ini adalah suatu buah kubus. Seperti yang saya gambar seperti ini. Sebuah kubus ini ada 8 sudut, ada 12 rusuk, dan ada 6 bidang. Sudutnya itu pasti sudah tahu kan, yaitu sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Dan rusuknya itu adalah rusuk B, rusuk AE, dan rusuk BF, dan seterusnya itu adalah rusuknya. Dan yang bidang itu adalah bidang A, B, C, D, ini adalah bidang, dan bidang E, F, G, H itu juga adalah bidang. Nah, dalam dimensi 3 ini terdapat 3 elemen dasar, yaitu yang pertama titik, yang kedua garis, dan yang ketiga bidang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan titik dan bidang. Titik, garis, dan bidang. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis ini bisa kita contohkan sebagai berikut. Ini adalah garis dan ini adalah sebuah titik. Anggap saja ini titik A. Jadi ini yang dinamakan titik terletak pada garis. Jika titik terletak di luar garis itu seperti ini. Bisa di sini, atau bisa di sini. Itu titik terletak di luar garis. Bisa kalian lihat di sini seperti yang sudah saya gambar. Nih, ada titik terletak pada garis, dan yang kedua titik terletak di luar garis. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang ini juga ada dua. Yang pertama, titik terletak pada bidang, dan yang kedua, titik terletak di luar bidang. Titik terletak pada bidang, misalkan ini bidang dan ini adalah titik, maka titik terletak pada bidang itu yang seperti ini. Nah, nih, ini dinamakan titik terletak pada bidang. Jika titik terletak di luar bidang itu ini bidang dan ini titik, mau di sini ataupun di sini, dimanapun asalkan dia tidak terletak pada bidang maka dinamakan titik terletak di luar bidang. Bisa kalian lihat juga seperti yang telah saya gambarkan juga. Seperti ini ya. Dan yang ketiga, kedudukan garis terhadap garis lain. Kedudukan garis terhadap garis lain ini ada 4. Yang pertama, kedua garis berpotongan, yang kedua 2 garis berhimpit, dan yang ketiga 2 garis bersilangan, dan yang keempat 2 garis saling sejajar. 2 garis berpotongan itu yang seperti ini. Ini garis G dan ini garis H. Disatukan seperti ini maka akan terdapat titik potong. Kita namakan saja titik A. Nah, ini yang dinamakan 2 garis berpotongan. Titik ini juga bisa disebut dengan titik persekutuan. Yang kedua, 2 garis berhimpit. 2 garis berhimpit itu bisa dicontohkan ini garis G dan ini garis H. Saling berhimpit berarti menyatu ya. Berarti ini dinamakan 2 garis G dan H. Yang ketiga, 2 garis saling bersilangan itu kita contohkan seperti ini bidang, dan ini garis H, dan ini garis G. Garis G seperti ini. Nah, ini dinamakan 2 garis bersilangan karena tidak memiliki titik potong dan juga 2 garis ini tidak sejajar. Makanya dinamakan 2 garis bersilangan. Dan yang keempat, 2 garis sejajar. 2 garis sejajar itu seperti ini. Ini garis G dan ini garis H. Panjang antara garis G dan garis H atau jarak antara 2 garis ini harus selalu sama. Karena jika tidak sama, diumpamakan ya seperti ini. Yang ini bentuknya seperti ini dan ini seperti ini, maka dia akan terdapat titik potong atau titik persekutuan, maka dia tidak akan bisa dibilang 2 garis yang sejajar. Yang keempat, yaitu kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang ini dicontohkan seperti ini. Ini adalah sebuah bidang dan ini adalah sebuah garis. Maka jika diletakkan seperti ini, maka ini dinamakan garis terletak pada bidang. Yang kedua, garis sejajar bidang, yaitu seperti ini.
ini bidang dan ini garis, dia harus sejajar. Dan ini jaraknya juga harus sama ya, agar dia dapat dikatakan garis sejajar bidang. Yang ketiga, garis memotong atau menembus bidang itu misalkan ini adalah suatu bidang dan ini suatu garis memotong itu atau menembus itu seperti ini ya. Nah, contohkan seperti ini. Dan ini adalah garis memotong atau menembus suatu bidang. Dan yang kelima, yaitu kedudukan bidang terhadap bidang. Kedudukan bidang terhadap bidang itu ada 3, yaitu 2 bidang berimpit. Dicontohkan seperti, misalkan ini bidang alfa dan ini bidang beta. Saling berhimpit itu berarti menyatu ya. Nah, ini seperti ini. Berarti ini 2 bidang berimpit. Dan yang kedua, 2 bidang sejajar itu berarti, misalkan ini bidang alfa dan ini bidang beta. Nah, seperti ini ya, ini yang dinamakan 2 bidang sejajar. Dia harus sama. Dan yang ketiga, 2 bidang berpotongan bisa dicontohkan seperti ini bidang, ini juga bidang seperti ini. Ini dikatakan 2 bidang berpotongan karena terdapat garis persekutuan atau garis perpotongan. Nah, ini dinamakan 2 garis berpotongan. Atau bisa juga dilihat seperti ini. Yang tadi dijelaskan yaitu 2 bidang sejajar itu, misalkan ini bidang A, B, C, D. Ini sejajar dengan bidang E, F, G, H. Itu ya, 2 garis yang sejajar. Sedangkan yang berpotongan itu bidang A, B, E, F itu berpotongan dengan bidang A, B, C, D. Itu ya, sekian dari penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.